Shalom. Puji Tuhan kita boleh bertemu kembali pagi hari ini dalam program Mimbar Gemar GEJA Peniel Surabaya dan juga GEJA Anugerah Kemendung dalam kondisi yang sehat, baik-baik, senantiasa dalam perlindungan, kasih, dan kemurahan Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Pagi hari ini sebagaimana pembacaan kita dalam program Mimbar Gemar hari Rabu tanggal 22 Juni 2022, saya diberkati dalam pembacaan yang terambil di dalam Mazmur 128 ayat pertama sampai yang ke-6. Ya, Mazmur 128 ayat pertama sampai yang ke-6. Itu pembacaan kita, tetapi pembahasan saya akan fokus kepada ayat yang pertama, kedua saja, ya. Saya akan bacakan. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaan. Luar biasa. Berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Wah, ini yang perlu dicatat dan garis bawahi. Double porsi berkat Tuhan. Kalau kita tahu di Surabaya ada restoran Double Happiness. Tidak salah kalau renungan pagi hari ini juga saya beri tema Double Happiness. Double kebahagiaan, keberkatan, dan baik keadaan kita. Ada orang mungkin berbahagia tapi belum tentu baik keadaannya, ya kan? Tapi Mazmur 128 memberikan berkat yang luar biasa, double porsi, double happiness, berbahagia dan baik keadaan kita. Itu janji yang Tuhan berikan bagi hari ini Bapak Ibu Saudara dan saya. Tetapi janji ini bersyarat. Bagaimana supaya kita bisa mengalami double porsi dalam berkat Tuhan? Kita mengalami double happiness di dalam hidup ini. Berbahagia dan baik keadaan kita. Apalagi di tengah situasi kondisi seperti ini. Bersyukur pandemi COVID sudah mulai menurun trennya. Sudah mulai mereda. Dan kita mulai beranjak di dalam pemulihan kehidupan ekonomi. Usaha bisnis mulai merangkak dan bergerak kembali. Tapi memang situasi hari-hari ini belum mudah, belum gampang. Belum pulih total 100%. Tetapi jangan pernah berkecil hati, jangan pernah khawatir, jangan pernah takut. Karena ada kabar sukacita pagi hari ini. Kita akan mengalami berkat double porsi. Kita akan mengalami berkat double happiness di dalam hidup ini. Ada 3 hal yang penting yang perlu kita sama-sama pelajari. Kita bersama-sama perlu tangkap menjadi kunci kita mengalami kehidupan double berkat, double happiness. Yang pertama, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan. Kunci yang pertama kita mengalami berkat double porsi, berbahagia dan baik-baik keadaan kita, yaitu ketika Bapak Ibu Saudara dan saya hidup takut akan Tuhan. Kata yang dipakai dalam bahasa aslinya yaitu yare. Takut akan Tuhan. Dalam bahasa Inggris diterjemahkan fearing, afraid. Tetapi ada terjemahan yang ketiga yang berhubungan dengan morally reverent. Artinya apa? Moral yang terhormat. Berarti yare itu berhubungan bukan takut
seperti ketakutan kepada penguasa yang lalim, bengis, kejam, takut. Atau takut kepada hantu atau seperti apa. Tidak. Tapi kata takut, yare di sini takut ada respect, ada unsur respect, ada unsur reverent, hormat kepada pribadi Allah Bapa, kepada pribadi Tuhan yang sungguh luar biasa, kudus, suci, maha benar adanya. Kita memiliki sikap hati yang benar, takut akan Tuhan. Dan ini berhubungan dengan moral kita yang baik, moral kita yang terpuji, moral kita yang bernilai saleh. Benar dan hidup kudus. Bapak Ibu Saudara, takut akan Tuhan didasarkan rasa sikap hati yang hormat, respect, karena Allah kita Allah yang maha kudus, Allah kita Allah yang maha suci. Oleh sebab itu ada rasa takut akan Tuhan. Saya menghargai, saya menghormati Allahku, Bapakku, Tuhanku, Juru Selamatku. Aku gak akan sembrono, aku gak akan hidup sembarangan. Aku akan hidup kudus, berintegritas di dalam seluruh hidupku, pikiranku, tutur kataku, dan sikap hidupku. Benar, kudus karena apa? Aku respect dan hormat kepada Tuhan Yesus, kepada Allah Bapa yang Maha Kudus. Pribadi yang punya sikap hati yang benar seperti itu, yare, morally reverent, moral yang tinggi, moral yang terhormat, moral yang agung, suci, saleh, pribadi yang diberkati Tuhan. Yang kedua, kunci yang kedua untuk kita mengalami berkat double happiness hari ini, Bapak Ibu Saudara, berbahagia dan baik keadaan kita, yaitu hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Nah, rasa takut akan Tuhan tidak bisa dipisahkan dengan ketetapan yang kedua, hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Setiap pribadi yang hormat, respect, takut akan Tuhan, pasti dia akan taat. Artinya, hidupnya berpadanan dengan jalan yang ditunjukkan. Hidup orang benar akan berpadanan dengan perintah dan ketetapannya. Hidup orang benar, orang yang takut akan Tuhan, tidak akan menyimpang ke kanan ke kiri, tidak akan serong ke kanan ke kiri, tetapi hidupnya lurus sesuai dengan firman Tuhan. Makanya kata yang dipakai di situ adalah hidup menurut derek atau jalan yang ditunjuk. Pribadi yang berbahagia dan baik-baik keadaannya adalah pribadi senantiasa hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Kita tahu banyak perintah ketetapan Tuhan. Kita harus hidup seturut perintah ketetapan Tuhan. Artinya apa? Sebagai pebisnis, sebagai pengusaha, sebagai karyawan, siapapun juga kita, kalau firman Tuhan katakan kita harus hidup benar, hiduplah benar. Hidup jujur dalam segala usaha bisnismu, hidup jujur. Karena ketika kita hidup benar, hidup jujur, iya kan? Bisa dipercaya, pasti engkau akan diberkati dan baik-baik keadaanmu. Makanya ketika Tuhan berpesan kepada Yosua, ketika Yosua mengawali pelayanannya setelah menggantikan tampuk pimpinan Musa yang begitu luar biasa, salah satu poin yang Tuhan tekankan, Yosua supaya tidak takut, tidak tawar hati, juga
tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Artinya apa? Yosua harus hidup seturut jalan yang Tuhan tunjukkan. Ini penting supaya kita tidak mengalami apa? Persoalan, pergumulan. Supaya kita tidak mengalami celaka. Karena ketika kita menyimpang ke kanan atau ke kiri, keluar dari jalur firman Tuhan, di sanalah awal kita akan mengalami malapetaka. Di sana kita akan mengalami kecelakaan ketika kita melanggar rambu-rambu perintah, ketetapan Tuhan, peringatan Tuhan. Kita akan mengalami celaka. Tetapi setiap orang yang patuh, setiap orang yang taat kepada perintah Tuhan, petunjuk Tuhan, jalan-jalan yang Tuhan tunjukkan, rambu-rambu kehidupan yang Tuhan tunjukkan, dijamin baik-baik keadaan kita, diberkati Tuhan. Mazmur pasal 1 mengingatkan, janganlah engkau hidup menurut nasihat orang fasik dan orang-orang berdosa, tapi hiduplah menurut jalan Tuhan. Jalan yang Tuhan ajarkan, jalan yang benar, jalan yang lurus, jalan yang tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Dijamin kehidupan kita, kehidupan yang berbahagia, diberkati double porsi, baik-baik keadaan kita. Yang ketiga, kunci yang ketiga yaitu ayat kedua, apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Perhatikan jerih payah. Kata yang dipakai yegia. Yegia berarti satu tanggung jawab, satu kerja keras, satu bentuk usaha kerja keras, tidak berpangku tangan, tidak bermalas-malasan, tetapi kita betul-betul bekerja dengan tanggung jawab, bekerja dengan tekun, bekerja dengan rajin. Pribadi-pribadi yang sungguh-sungguh bekerja keras, bekerja dengan penuh tanggung jawab, bekerja dengan rajin, engkau pasti diberkati Tuhan dalam segala usahamu, dalam semua yang kita perbuat dan kita kerjakan akan diberkati Tuhan dan dibuat berhasil. Bapak Ibu Saudara kekasih, nasihat firman Tuhan pagi hari ini memberikan kekuatan kita, memberikan pengharapan kita di tengah-tengah situasi kondisi yang sulit hari-hari ini. Tetapi Bapak Ibu Saudara bisa mengalami berkat double porsi ketika Bapak Ibu Saudara hidup takut akan Tuhan. Ketika Bapak Ibu Saudara hidup menurut jalan yang Tuhan tunjukkan. Ketika Bapak Ibu Saudara dan saya hidup rajin, bekerja keras, bertanggung jawab, tidak malas-malasan, tidak berpangku tangan, maka engkau akan mengalami keberkatan yang luar biasa, berbahagia dan baik keadaan kita. Dan ayat-ayat selanjutnya, ketika kita sebagai suami, sebagai istri, dalam anggota rumah tangga juga mempunyai prinsip yang seperti yang saya sampaikan. Hidup takut Tuhan, hidup menurut jalan yang Tuhan tetapkan, dan hidup bertanggung jawab, bekerja keras, giat, rajin. Maka berkat itu juga melimpah kehidupan keluarga dan rumah tangga. Luar biasa. Biarlah firman Tuhan pagi hari ini memberikan kekuatan kepada kita. Tetap optimis, tetap semangat, jangan pernah menyerah, karena masih tetap ada harapan hari esok, karena Yesus Kristus Tuhan kita hidup dan berkuasa. Situasi sulit, jangan putus asa. Ketika engkau tetap hidup takut Tuhan, ketika Bapak Ibu Saudara tetap hidup menurut jalan yang Tuhan tunjukkan, dan tetap bekerja keras, bekerja dengan rajin, bekerja dengan tanggung jawab, bekerja dengan sungguh-sungguh, Tuhan pasti berkati.
Setiap apa yang dikerjakan tanganmu dibuat berhasil. Tuhan Yesus memberkati. Kita bersatu dalam doa. Terpujilah namamu. Terima kasih buat kebenaran firman Tuhan pagi hari ini, yang memberi kekuatan kepada kami, penghiburan, bahkan pengharapan yang baru di tengah-tengah situasi kondisi yang masih dalam tahap pemulihan ini Tuhan. Tetapi kami tidak akan khawatir, takut, putus asa, ataupun menyerah. Karena kami tahu kami punya pengharapan di dalam Tuhan. Kami punya janji yang luar biasa. Kami akan mengalami berkat double porsi, double happiness dalam hidup ini. Ketika kami hidup takut akan Tuhan. Ketika kami hidup menurut jalan yang Tuhan tunjukkan. Tidak menyimpang ke kanan ke kiri. Tapi hidup seturut firman Tuhan. Dan juga kami bekerja dengan rajin, bekerja dengan giat, tidak bermalas-malasan, maka kami akan mengalami berkat double porsi. Kuatkan kami, hiburkan kami dalam melakukan aktivitas kegiatan hari ini, disertai dilindungi dan diberkati Tuhan. Terpujilah namamu, menyertai setiap sidang jemaat Tuhan. Hari ini, hari keberkatan. Hari ini, hari yang sungguh luar biasa. Pimpinan, penyertaan, dan perlindungan-Mu sempurna untuk setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama katakan, amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Salam bergema. Amin.